Ya, tanya ini santai ya, ini ngomong santai, cuman kita mau ngulas aja. Ini pertanyaan yang bikin marah ya. Kenapa sih dulu ayah itu kok awal-awal nikah ya, kalau pas lagi marahan tuh kenapa sih kok ninggalin? Maksudnya tuh kayak sebenarnya aku tuh sebel gitu loh. Tiba-tiba ayah itu terus pergi gitu. Misalnya kita lagi ngobrol, lagi berantem, lagi marah, aku lagi marah gitu. Bukannya diem nungguin, malah ayah itu pergi gitu. Bukan mengingat-ingat ya, tapi perempuan nuduh kamu mengingat-ingat, istri itu maksudnya. ingat gitu loh. Berarti 20 tahun yang lalu kamu masih ingat? Emang ini ya, kalau memori sesuatu yang jelek itu lebih melekat daripada sesuatu yang baik, itu wajar. Makanya orang trauma. Tapi jangan kayak gitu, jangan ngejudge Aku kayak gitu. Enggak ngejudge kamu. Padahal yang diingat itu bukan sesuatu yang negatif aja, tapi yang sesuatu juga yang positif juga diingat. Iya, ngerti aku. Aku nggak sedang membahas itu. Nggak, maksudnya situasi nggak enak itu buat kita tuh lebih mudah teringatnya lama dibandingkan membekas. Jadi sampai ada gambaran itu paku ditancepin, ya kan, terus pakunya dicabut, tapi bekasnya masih ada. Itu bahwasanya gambaran sesuatu yang menyakitkan, luka itu membekas gitu loh. Iya kan? Tapi itu masuk ditinggal gitu aja menyakitkan. Nggak enak ya? Buat perempuan coba aja kalau perempuan istri-istri yang baru nikah. Sekarang kadang kayak gitu, tapi nggak senemen dulu ya. Kalau sekarang sih enggak sih, sekarang aku diem aja. Kalau dulu aku diem ngilang. Gini bunda, cowok itu males diceramai. Jadi kalau istri yang ngomong terus itu pengennya tuh jangan ngomong. Dulu tuh aku gitu mikirnya, kok ngomong aja, akhirnya tak tinggal biar nggak denger suaramu gitu. Itu saya mending loh bunda, ada yang dipukulin. Aku nggak mau membandingkan sesuatu. Istrinya. Iya, kan ada orang berantem KDRT kan ada. Tapi aku nggak mau membandingkan sesuatu yang buruk dengan yang lebih buruk sih. Jadi intinya gini, intinya cowok itu sebetulnya tuh males diperintah karena posisinya dia lebih tinggi daripada cewek. Maksudnya seorang suami itu biasanya pada umumnya tuh males diperintah sama istrinya karena ya memang patriarki. Apalagi kita di Islam, kita tahu bahwasannya surganya perempuan itu letak di ridhonya suami, ya kan. Jadi dia tertib sholat, dia hafal Al-Quran bahkan sekalipun, dia nggak pernah putus ibadahnya, sholatnya tertib. Tapi begitu suaminya nggak ridho, menurutmu bisa masuk surga nggak? Enggak kan? Kayaknya ridho nggak ridho itu tergantung suaminya baik atau enggak. Ya. Kalau suaminya nggak baik, kayaknya nggak ridho terus ya. Jadi intinya gini, maksudnya dari dalil itu gini. Jadi kadang itu bisa menjadikan laki-laki, apalagi seorang suami itu semena-mena akhirnya. Jadi sampai gini, sampai ada istilah, kamu kalau nggak taat sama aku, kamu masuk neraka loh gitu. Kan membagongkan kan. Jadi seakan-akan kayak kunci pasnya istri itu hanya dari suami, padahal kan nggak kayak gitu kan. Nah, akhirnya kenapa ketika di situ kok berantem, akhirnya dia, ini yang bagi yang tahu agama ya. Kalau bagi yang nggak tahu agama mungkin dia membalas, istrinya teriak, suaminya ikut teriak, istrinya dorong-dorong, suaminya malah dorong sampai mukul. Jadi membalas dengan yang lebih kejam. Nah, buat yang tahu agama biasanya nggak sampai segitunya, cuma kadang mengeluarkan kerisnya. Ada istilah kalau nggak taat masuk neraka dan lain sebagainya. Nah, dari situ ini yang mungkin kamu harus ngerti ya, intinya suami itu pada umumnya itu nggak mau diperintah sama yang di bawahnya. Itu nggak hanya di kehidupan suami istri aja, nggak hanya di kehidupan keluarga, di kompetisi dunia pun kayak gitu gitu. Apalagi di dunia politik yang kejam. Jadi orang itu akan saling senggol-senggolan, akan saling bersih tegang masalah kekuasaan. Begitu juga di dalam rumah tangga. Nah, itu kenapa sebabnya suami pada umumnya, suami yang tanda kutip agak baik gitu. Kalau istrinya ngomel ditinggal, itu tetap baik sih. Ini pembelaan, tapi tetap ternyata membekas ya. Ternyata membekas. Jadi dia meninggalkan gitu loh. Nah, ini ada lagi satu, bukan dalil sih, pernah aku masih ingat tuh ada hadisnya ya, entah hadis entah di Quran ya, itu. Jadi sekuat-kuatnya orang laki-laki itu ternyata bukan yang badannya kekar, yang dia di situ jago diplomasi, jago apa. Sekuatnya laki-laki itu ternyata laki-laki yang sabar. Itu aku dulu tuh gak nangkep gitu loh. Contohnya Umar itu kan. Iya, maksudnya Umar itu kan keren-kerennya sahabat ya. Maksudnya
jangankan sama manusia, jin aja kan takut ya. Ada Umar gitu kabur, tapi ternyata di hadapan istrinya dia bukan nggak berkutik sih, dia bisa berkutik tapi dia diem aja. Jadi istrinya Tapi ngomel, menurutku bukan itu berat loh. cuek ya, tapi Iya, kayaknya gak melemah ngerti, gitu loh. gak ngerti aku, gak Kalau ngerti. menurutku itu melemah ya. Ya maksudnya melemah, jadi kayak kelihatan lemah di depannya istri supaya ya itu tadi. dia memuliakan, Supaya dia sabar. menghargai, Iya. menghargai istrinya. Mm-mm. Jadi istrinya dihargai. Jadi itu tadi kenapa kok bisa begitu, mungkin tipsnya gini ya, melihat sisi baiknya. Tapi sebetulnya itu nggak mudah. Jadi kelihatannya kayak mudah ya, sabar, sabar, sabar. Tapi bagi seorang laki-laki itu ternyata nggak mudah. Mungkin jauh lebih mudah perempuan. Secara tubuh, secara psikis itu mereka dibentuk untuk sabar. Contohnya melahirkan. Melahirkan itu, bayangkan perempuan melahirkan itu kan sakitnya itu kan ribuan kali lebih sakit daripada sakitnya yang dirasakan laki-laki kan. Tapi tetap sabar. Itu. Jadi kenapa laki-laki yang paling kuat itu adalah laki-laki yang sabar? Karena itu nggak mudah bagi laki-laki untuk sabar di hadapan orang yang di bawahnya. Dalam konteks ini seorang istri. Jadi ketika dia nggak sabar, dia akan melakukan perlawanan. Satu, seperti itu. Jadi misalnya istrinya ngomel, dia ikut ngomel. Istrinya dorong, dia ikut dorong atau ikut mukul itu. Yang kedua, misalnya dia nggak melakukan itu, ya dia akan cuek, ditinggal istrinya. Mungkin maksudnya ya. Jadi kayak pengalihan, misalnya suami itu pergi atau suami itu memilih untuk diam, itu kayak dia berusaha sedang mengendalikan dirinya. Bener. Dia berusaha untuk bisa sabar sebetulnya. Cuma caranya tuh beda-beda. Mungkin ada yang kayak gitu, kayak aku dulu ninggal gitu. Tapi kayaknya nggak aku tok, kayaknya banyak sih. Iya, tapi aku nggak pernah nanya teman-temanku juga sih. Bodo amat. Apalagi kalau pas pernikahan awal itu kan nggak, ya pernikahan awal tuh kita nggak, malah aku ninggal bunda, aku malah pernah berantem sama kamu, berantem cekcok, tapi aku pernah ringan tangan, nggak pernah kan, aku pernah nempeleng kamu apa, makanya malah mukul diri sendiri. Iya sih, iya kadang itu, tapi kan nggak boleh sama kamu sekarang. Ya kadang sampai laki-laki itu kadang cari jalan untuk bisa sabar tuh beda-beda bunda. Jadi caranya beda-beda. Aku pernah lihat itu ada konten itu Gojek gitu ya, pas waktu narik dia di pinggir jalan, helmnya dicopot, kepalanya dipukul-pukul gitu. Mungkin itu caranya dia untuk bisa sabar gitu loh, sabar menghadapi cobaan beratnya cari duit, atau bisa jadi dia ngantuk gitu. Caranya tuh macam-macam. Jadi ya kalau memang bukan usia pernikahan sih, masalah kedewasaan itu bukan masalah usia sih. Nggak lihat usia pernikahan, nggak lihat umur. Masalah kedewasaan itu menurutku seberapa dalam dia mencari kefahaman dalam hal kedewasaan. Gimana caranya dia bisa sabar itu nggak lihat usia pernikahan. Ada usia pernikahan itu 20, 30, bahkan 40 tahun ya tetap berantem ya ada.